Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua banyak sekali kenikmatan. Di antaranya adalah kenikmatan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan senantiasa menuntut ilmu, belajar, mendalami agama Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Ushulus Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perkataan penulis, "Ya'lam rahimakallah annahu yajibu 'alaina ta'allumu arba'a masail." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya diwajibkan kepada kita semua mempelajari 4 perkara. Al-ula al-ilm. Yang pertama adalah ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yaitu pengetahuan tentang Allah, tentang nabinya, tentang agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ats-tsaniyatu al-'amalu bihi. Dan yang kedua adalah beramal dengannya. Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih, dan yang ketiga adalah berdakwah kepadanya. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fih, dan yang keempat adalah bersabar atas rintangan yang ada padanya. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang 3 dari 4 kewajiban ini. Kita sudah membahas tentang ilmu secara mendetail, kita sudah membahas tentang amal, kemudian kita juga sudah membahas tentang ad-da'wah, yaitu berdakwah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Sehingga tersisa dari 4 kewajiban ini, 1 kewajiban yaitu yang keempat, as-sabru 'alal adza fih, bersabar dari rintangan-rintangan yang terdapat padanya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bersabar yang dimaksudkan oleh penulis dalam kitab ini adalah bersabar dalam menuntut ilmu, dalam beramal, dan dalam berdakwah. Ya, sebagian memahami bahwa maksud dari bersabar di sini adalah bersabar dalam berdakwah. Tapi ya, yang sahih adalah bahwa maksud dari bersabar dari perkataan penulis di sini adalah bersabar dalam kewajiban yang pertama, bersabar dalam kewajiban yang kedua, dan bersabar dalam kewajiban yang ketiga. Sehingga setiap orang yang menuntut ilmu, dia wajib untuk memiliki sifat sabar. Seseorang yang nggak sabaran dalam belajar, dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Kita lihat bagaimana para ulama, mereka menuntut ilmu dengan sifat sabar yang sangat besar. Sehingga para ulama rahimahumullah jami'an, ya, mereka memiliki kebiasaan yang bernama ar-rihlah fi talabil ilm, yaitu bersafar dalam rangka menuntut ilmu. Mereka bersafar, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Terkadang mereka harus meninggalkan keluarga mereka, dan itu dilakukan dalam waktu yang lama. Sehingga para ulama terkadang mereka bersafar menghabiskan waktu 5 tahun, sebagian mereka 10 tahun, atau bahkan lebih dari itu. Ya. Sehingga dibutuhkan kesabaran dalam menuntut ilmu. Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama tabi'in, mengatakan, la yustata'ul ilm birahatil jasad. Sesungguhnya ilmu ini tidak mungkin bisa didapat dengan cara bersantai-santai. Barang siapa yang bersantai-santai, dia nggak akan dapat ilmu. Nggak mungkin. Dan ini adalah
satu hal yang merupakan kaidah dalam kehidupan, ya. Bukan cuma dalam menuntut ilmu, bahkan dalam hal dunia pun demikian. Seseorang yang mau mendapatkan, ya, kesuksesan dalam urusan dunia, ya dia harus sabar. Dia harus sabar dalam bekerja, dia harus sabar dalam disiplin tatkala dia, ya, bekerja misalnya menjadi karyawan agar bisa mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi. Caranya adalah dia harus bersabar dengan pekerjaan yang dia geluti. Ya. Kapan seseorang itu tidak bersabar, maka disitulah kegagalan akan dia dapatkan. Tapi kalau seseorang itu sabar, dia pasti sukses, insya Allah. Ya, dengan izin Allah, seseorang yang sabar itu pasti sukses. Sehingga di antara kesabaran yang harus ditempuh adalah untuk orang-orang yang sedang belajar. Orang-orang yang lagi belajar, yang mau mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dia harus sabar. Dia harus sabar untuk mengkhususkan waktunya untuk belajar. Sehingga seharusnya jam segini, jam 8, dia harusnya bercengkrama dengan keluarganya, dia seharusnya mungkin istirahat, atau dia bisa melakukan refreshing, apalagi kalau siangnya tadi kerja. Tapi karena dia mau menuntut ilmu, dia bersabar. Ya. Apalagi zaman sekarang, zaman pandemi, hadir kajiannya online. Masya Allah, ini ekstra sabar ya, Juan. Ya, memang terkesan mudah karena dia di rumah, tapi di sisi lain dia lebih sulit ternyata daripada kita hadir di masjid. Apalagi di rumah terkadang banyak godaan, ya, banyak kesibukan dan lain sebagainya, banyak orang di rumah yang sehingga menjadikan seorang itu tidak fokus, sehingga kesabaran itu harus terus ada di dalam hati seorang penuntut ilmu. Ya. Harus bersabar. Begitu juga ketika dia mau mengetahui suatu hukum misalnya, dia harus bersabar dalam mencari. Ya, terkadang seseorang untuk mengetahui suatu ilmu, untuk mengetahui suatu hukum, itu dia harus membaca beberapa buku misalnya. Dia harus bertanya kepada beberapa ustadz misalnya. Terkadang permasalahan itu tidak terpecahkan dalam 1 hari, 2 hari. Terkadang permasalahan itu baru terpecahkan setelah sebulan atau 2 bulan, atau bahkan setahun atau 2 tahun. Maka maksudnya adalah setiap orang yang menuntut ilmu, dia wajib untuk bersabar. Wajib untuk bersabar. Ya, bersabar ketika dia mengeluarkan uang misalnya, agar dia bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, kita mengetahui bagaimana para ulama, mereka mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk membeli buku-buku mereka misalnya. Mereka mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu misalnya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dikisahkan bahwa beliau ketika belajar dulu, beliau menjual toko keluarganya. Jadi keluarganya itu punya satu toko di pasar, tokonya dijual. Untuk apa? Untuk bekal Imam Ahmad itu pergi menuntut ilmu. Sehingga ini satu hal yang menjadi kebiasaan para ulama. Bahkan sebagian ulama tabi'in mengatakan man talabal hadits aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu hadits, maka dia akan bangkrut. Ya, ini perkataan yang disebutkan oleh sebagian ulama dan disetujui oleh ulama yang lain, ya, karena ternyata belajar itu butuh modal. Ya, seseorang itu harus bersabar dalam hal tersebut. Ya, maksudnya adalah bahwa kewajiban bersabar ini jatuh kepada kewajiban yang pertama, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyatu al-'amalu bih. Ya, begitu juga dalam beramal. Begitu juga dalam beramal. Seseorang harus bersabar dalam beramal. Apalagi kalau kita bicara tentang istiqomah. Ya, mungkin kalau kita beramal sekali, 2 kali, beramal hanya sebentar, mungkin itu mudah. Tapi yang sulit adalah ketika kita melaksanakan sebuah amal secara kontinu, secara terus-menerus. Dan inilah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah ditanya oleh sebagian sahabat tentang cara Nabi SAW dalam beramal. Maka Aisyah mengatakan, kana amaluhu dimah. Amalan Nabi itu berlanjut.
Yaitu di antara sifat amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau berlanjut. Beliau kalau puasa Senin Kamis, itu puasa Senin Kamis seterusnya. Beliau kalau sholat malam seterusnya. Ya, oleh karena itu Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan. Jangan kamu seperti si fulan itu. Kenapa? Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Orang itu dulu dia suka sholat malam, tapi sekarang sudah nggak pernah sholat malam lagi. Jangan jadi engkau seperti itu. Maksudnya adalah di sini Nabi SAW mau mengajarkan kepada para sahabat bahwa beramal itu caranya adalah dengan konsisten. Ya. Begitu juga dengan belajar. Ya. Perlu konsistensi. Sekarang misalnya kita mempelajari kitab usul salatah, ya, kita selesaikan sampai selesai. Kita sabar sampai selesai. Itu salah satu bentuk konsisten dalam beramal. Ya. Sehingga maksudnya adalah bahwa ketika seseorang itu beramal, ya, dia butuh sekali dengan kesabaran. Butuh sekali dengan kesabaran. Ya, dan sebagian ulama menyebutkan bahwa bersabar dalam beramal itu memiliki 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bersabar sebelum beramal. Bagian yang kedua adalah bersabar pada saat beramal. Dan bagian yang ketiga adalah bersabar setelah beramal. Bersabar sebelum beramal, maksudnya adalah dengan membersihkan hati agar hati ini bersih dari riya, ya, hati ini betul-betul ikhlas ketika dia melakukan suatu amalan. Oleh karena itu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau ketika mau mengantarkan jenazah, beliau terkadang diam dulu sejenak. Ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ayo Ibnu Umar, ayo kita mengantar jenazah. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar, ba'du hatta uhdiran niyyah. Sebentar dulu, aku mau memfokuskan niatku dulu. Maksudnya adalah Ibnu Umar itu memperhatikan ikhlas, memperhatikan hatinya sebelum dia melakukan amal. Dan betapa baiknya ketika seseorang itu beramal dalam keadaan hatinya hanya memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya terfokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melihat kepada apapun. Dia nggak melihat kepada manusia, nggak melihat kepada pujian, nggak melihat kepada hadiah, nggak melihat kepada apapun. Dia fokus sebelum dia beramal, dia bersihkan hatinya agar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang mau beramal, dia harus bersabar sebelum beramal dengan apa? Dengan mengikhlaskan niatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis. Sesungguhnya hanya untuk Allah agama yang ikhlas. Hanya untuk Allah agama yang ikhlas. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima amalan yang 100% hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga keikhlasan adalah syarat diterimanya sebuah amalan. Ya, kalau seseorang itu dalam beramal dia tercampur keikhlasannya antara untuk Allah dengan selain Allah, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Amalan tersebut tertolak. Sehingga itu arti dari ikhlas. Ikhlas dalam bahasa Arab itu dari kata-kata khulusa yang yang artinya adalah murni. Ikhlas itu dari kata-kata khulusa yang artinya murni. Sehingga amalan itu harus benar-benar murni agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini butuh kesabaran yang luar biasa. Ya, dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya pada hewan-hewan ternak terdapat pelajaran untuk kalian. Coba antum fokus ya.
Perhatikan ayat ini baik-baik. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, pada hewan-hewan ternak itu terdapat pelajaran bagi kalian. Nusqikum mimma fi butunihi. Kami berikan kalian minum dari perut hewan-hewan ternak tersebut. Apa maksudnya? Susu. Nusqikum mimma fi butunihi. Kami berikan kalian minum dari perut hewan-hewan ternak tersebut. Mim baini farsin wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Di antara darah dan kotoran yang ada di dalam perut hewan, kami keluarkan labanan, kami keluarkan susu, kata Allah yang sifat susu itu adalah khalisan. Ingat kata-kata khalisan, ikhlas. Sa'igan lisyaribin, yang sangat enak untuk diminum. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sifat kepada susu, Allah mensifatinya dengan khalis, ikhlas. Apa artinya tadi ikhlas? Murni, bersih. Dan di dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, kami keluarkan susu tersebut di antara darah dan kotoran. Antum bisa bayangkan bagaimana hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hebatnya pengaturan Allah Azza wa Jalla terhadap makhluk-makhluknya. Allah mengeluarkan air susu, padahal di dalam perut itu, di situ ada darah yang sangat banyak, kemudian ada kotoran juga, tapi yang keluar adalah susu yang bersih, tidak ada satu titik pun darah, tidak ada satu titik pun kotoran. Ketika susu itu murni dan bersih, tidak ada satu titik pun darah, tidak ada satu titik pun kotoran, dinamakan oleh Allah susu tersebut sebagai susu yang apa? Yang khalis. Dari ayat ini para ulama mengatakan bahwa maksud dari ikhlas adalah membersihkan amalan hanya untuk Allah. Tidak ada satu titik pun kotoran riya, tidak ada satu titik pun kotoran sum'ah. Sehingga itu adalah dalil yang menjelaskan bahwa amalan itu harus betul-betul bersih. Nggak boleh terkotori dengan riya sedikit pun. Jadi kalau seseorang misalnya dia beramal nih, dia sholat di masjid, kemudian dia niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dengan persentase 99,99%. 0,0001%-nya dia pengen dipuji. Diterima tidak amalannya? Jawabannya adalah tidak diterima. Antum bisa bayangkan betapa sulitnya ikhlas. Antum bisa bayangkan betapa sulitnya ikhlas. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar mengatakan, kalau aku mengetahui bahwa ada satu sujud yang aku itu diterima sujud itu oleh Allah, aku rela untuk mati pada saat itu. Karena ikhlas itu sangat berat. Ya. Akan tapi itu bukan sesuatu yang mustahil. Dan para ulama senantiasa berusaha berjuang untuk ikhlas, dan mereka berdoa kepada Allah meminta. Dan barang siapa yang dimudahkan oleh Allah, maka tidak ada perkara yang sulit. Sehingga maksudnya adalah bahwa ketika beramal kita harus sabar. Dan sabar yang pertama dalam urusan beramal adalah bersabar sebelum beramal, yaitu dengan membersihkan hati agar ikhlas dan tidak tercampur dengan riya sedikit pun. Kemudian bagian yang kedua dari sabar dalam beramal adalah bersabar pada saat beramal. Bersabar pada saat kita beramal. Yaitu dengan mengerjakan amalan dengan cara yang benar. Jangan sampai salah. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ya lakukanlah dengan benar. Yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu agar mengajarkan kepada kita semua agama yang benar. Maka Rasulullah SAW keseharian beliau, ibadah yang beliau lakukan, puasa yang beliau lakukan, sholat yang beliau lakukan, zikir yang beliau lakukan, dan rentetan ritual-ritual ibadah yang beliau lakukan, itu dilakukan oleh beliau dengan cara yang sangat sempurna. Sehingga ketika kita mendapatkan penjelasan dari Rasulullah SAW tentang tata cara sholat, maka jangan ditambah sama sekali. Jangan. Bukan berarti kita nggak semangat ibadah.
tapi kita mau beribadah betul-betul persis seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sebuah ritual, Nabi SAW tidak membuat satu ritual misalnya, maka kita jangan lakukan ritual tersebut. Jangan lakukan. Bukan berarti kita nggak mau kebaikan, bukan berarti kita tidak semangat untuk mengadakan ritual-ritual keagamaan, tidak. Akan tapi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya, jadi kita juga lebih baik tidak usah melakukannya. Ini adalah maksud dari bersabar dalam beramal. Dan ya ikhwan, ini butuh kesabaran. Ini nggak sembarangan. Seseorang yang amalannya itu disesuaikan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam butuh kesabaran. Ya, terkadang semangat yang ada di dalam hati ini bergejolak, ya, menggebu-gebu untuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Terkadang itu terjadi. Ya. Ada sebuah kisah, ya, Syekh Abdul Razak Al-Abbad, beliau cerita bahwa ada seseorang yang cerita ke Syekh bahwa beliau dapat mimpi seperti itu, bahwa ada orang yang mengatakan kepadanya, katakanlah, ya Latif, sekian ratus kali. Kemudian dia mengatakan itu, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, sampai sekian ratus kali. Setelah saya selesai, dia bilang, kemudian aku tidur, ada lagi yang mengatakan hal demikian. Dan seakan-akan yang mengatakan ini seperti malaikat, ya, seperti wahyu gitu. Seakan-akan sesuatu yang dengan cara yang sakral begitu. Ya, baca ya Latif sekian ratus ribu kali. Akhirnya dia pun berzikir dengan ya Latif, ya, dengan zikir tersebut, ya, sekian ratus ribu kali. Sampai akhirnya dikalkulasi itu sampai jutaan zikir yang dia baca dengan nomor-nomor tertentu. Akhirnya dia bertanya kepada Syekh, ya, wahai Syekh, ini zikir saya seperti apa? Apakah sahih atau tidak? Maka Syekh mengatakan bahwa zikir yang kau lakukan ini tidaklah menambah kedekatanmu kepada Allah, bahkan dia akan menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena ini bukan suatu ritual yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ini dia dapat dari mimpi seperti itu, kemudian dia merasa bersemangat, akhirnya dia lakukan. Ya, maka ini bukan cara yang benar dalam beragama. Seseorang yang mau beragama, sebagaimana yang kita sebutkan di awal. Yang pertama adalah belajar dulu. Belajar. Kita baca buku, kita dalami, kita lihat seperti apa tata cara zikir, kita lakukan. Dan lakukanlah sebanyak-banyaknya, terserah. Maksudnya bersemangatlah dalam beribadah, akan tapi maksudnya adalah sesuai dengan koridor apa yang digariskan oleh Nabi SAW tentang tata caranya. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu, 3 orang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, dan kisah ini adalah kisah yang masyhur, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bahwa mereka bertiga mau melihat Nabi SAW seperti apa beramal. Sampai di rumah Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad sedang tidak ada. Yang ada di rumah adalah istri Nabi SAW. Akhirnya mereka bertiga ini bertanya kepada istri Nabi, wahai ya, istri Nabi, bagaimana Nabi SAW itu beribadah ketika di rumah? Maka dijelaskan, ya, dan betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan ibadah. Sehingga ketiga orang ini merasa bahwa kok ternyata amalan kita jauh jika dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Akhirnya mereka pun bersemangat untuk melaksanakan amal ibadah lebih banyak lagi. Dan inilah pentingnya ya, seorang itu bersahabat ya, dengan orang-orang yang soleh. Mendengar kabar-kabar tentang orang-orang yang soleh. Ya. Karena itu bisa memberikan seorang itu motivasi ya, supaya dia lebih bersemangat lagi dalam beramal dan menjadi orang lebih baik lagi. Maka 3 orang ini pun demikian. Mereka bertiga termotivasi sehingga yang pertama mengatakan, aku akan puasa seterusnya. Nggak berpuasa seumur hidupku. Kemudian yang kedua mengatakan, aku akan sholat sepanjang malam. Jadi setelah sholat isya, mau sholat sampai sholat subuh. Nggak mau tidur sama sekali. Kemudian yang ketiga mengatakan, wala atazawwajun nisa, aku tidak akan menikah selama-lamanya. Apa maksud ketiga orang ini? Maksudnya adalah mereka mau fokus beribadah. Karena gejolak semangat yang ada di dalam hatinya, sehingga mereka melampaui batas. Seharusnya nggak demikian, tapi mereka lakukan.
Nabi tidak melakukannya, tapi mereka berani untuk melakukannya. Sampai akhirnya kabar tentang 3 orang ini tersebar dan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi SAW mengatakan kepada mereka bertiga, antumul ladzina qultum kada wa kada. Apakah benar bahwa kalian adalah orang-orang yang mengatakan A, B, C, D? Maka mereka mengatakan, iya wahai Rasulullah, kita yang mengatakannya. Maka Nabi SAW mengatakan, ama inni wallahi la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sesungguhnya aku lebih takwa daripada kalian. Aku lebih takut kepada Allah daripada kalian. Nabi itu sempurna takwanya. Nabi itu rasa takut kepada Allahnya sempurna. Kemudian kata Nabi, walakinni usalli wa anam, wa asubu wa uftir, wa atazawwajun nisa. Akan tapi aku terkadang sholat malam, yang terkadang tidur. Ya, ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk tidur. Aku terkadang berpuasa, terkadang tidak berpuasa. Dan aku menikah, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, sungguh dia bukan dari golonganku. Antum bisa bayangkan ya, orang yang lagi semangat beribadah dikatakan benci sama sunnah sama Nabi SAW. Ya, sehingga maksudnya adalah seseorang yang tidak mau ikut aturan ibadah yang digariskan oleh Allah. Kalau seseorang itu mencintai sunnah Nabi SAW, maka bergeraklah sebagaimana Nabi bergerak. Berucaplah sebagaimana Nabi berucap. Maksudnya adalah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Sehingga seseorang perlu bersabar ketika dia beramal. Bersabar agar amalannya benar, agar amalannya itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 58 dan 59, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal saleh, sesungguhnya kami akan menempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itu adalah baik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal. Ya. Ketika Allah menjelaskan tentang pahala dan ganjaran untuk orang-orang beramal ini, kemudian kata Allah, alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang sabar dan hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Lihat, Allah memberikan sifat penduduk surga ini dengan apa? Dengan sabar saat beramal. Sehingga ini adalah urgensi dari sabar saat beramal. Ya. Jadi bagian yang kedua dalam sabar-sabar adalah bersabar saat beramal, adalah bersabar pada saat melaksanakan amalan tersebut. Kemudian bagian yang ketiga dari bersabar dalam beramal adalah bersabar setelah beramal. Ya, bagian yang ketiga adalah bersabar setelah beramal. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, ya, kalau sudah kita berusaha untuk ikhlas tadi, sebelum beramal kita berusaha untuk ikhlas. Ketika kita beramal, kita usahakan agar amalan kita itu benar, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sehingga ikhlas dan mutaba'ah, ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi, itu adalah dua unsur yang merupakan syarat diterimanya amalan. Kalau sudah terkumpul antara ikhlas dengan mengikuti Nabi, maka amalan kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, tidak sebatas hanya itu saja yang perlu kita perhatikan. Tapi kita juga harus memperhatikan kualitas amalan kita setelah kita beramal. Karena bisa jadi amalan seseorang itu terhapus. Bisa jadi amalan seseorang itu terhapus. Ya, sehingga bersabar setelah beramal adalah dengan menjaga amalan tersebut jangan sampai terhapus. Ya, jangan sampai terhapus. Di antara hal yang menjadikan terhapusnya sebuah amalan adalah contohnya seperti sedekah yang dilakukan oleh seseorang,
Akan tetapi ketika dia bersedekah, dia menyakiti hati orang yang menerima sedekah, atau dia mengungkit-ungkit pemberian yang sudah dia berikan. Maka dua hal ini merupakan sebab dihapusnya amalan sedekah yang dia lakukan. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ini adalah dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menghapus pahala kalian, jangan kalian menghapus pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Lihat, Allah mengatakan jangan kalian membatalkan atau menghapus pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, permisalan orang yang bersedekah dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah tersebut, itu sama halnya seperti orang yang beramal dengan riya. Ya, tadi kita bahas bagaimana seseorang itu kalau riya, maka tidak akan diterima amalnya. Ya, seseorang karena dituntut untuk ikhlas dalam beramal. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyamakan antara orang yang suka mengungkit dan menyakiti perasaan penerima sedekah dengan orang yang riya. Itu sama, pahalanya hilang, habis, nggak dapat pahala sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda." Ya, perumpamaan orang yang seperti itu seperti batu yang licin, kemudian di atasnya terdapat tanah. Sehingga orang yang melihatnya dikira bahwa itu adalah tanah yang subur. Ya, padahal di bawah tanah ada apa? Ada batu yang licin. Fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Tiba-tiba ada hujan yang turun, maka tanah itu menjadi bergeser, dan batunya terlihat bahwa batu itu adalah batu yang licin yang tidak ada tanah sama sekali di atasnya. Ya, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Ya, mereka tidak mendapatkan apapun dari usaha yang mereka lakukan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kekufuran. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa Allah memberikan perumpamaan, ya, orang yang sedekah kemudian menyebut-nyebut atau menyakiti hati dan perasaan orang yang menerima sedekah dengan ya batu yang licin yang di atasnya ada tanah, kemudian turun hujan, akhirnya batu itu kelihatan, ternyata ternyata di bawah tanah itu ada batu yang licin, sehingga tanah itu ternyata bukan tanah yang subur, jadi dia nggak dapat pahala sama sekali. Sehingga ini adalah satu hal yang penting sekali untuk kita perhatikan, ya. Kalau kita selesai sedekah, sudah, jangan pernah dipikirin, jangan pernah diungkit-ungkit. Makanya sebagian ulama mengatakan, ya, kalau seseorang itu beramalnya untuk Allah, dia nggak akan mengungkit-ungkit kebaikan dia. Nggak akan. Karena yang terpenting bagi dia, itu bukan pengakuan manusia. Yang terpenting bagi dia adalah pengakuan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang amalan yang dia lakukan. Ya, ketika dia sudah berusaha beramal, sudah, alhamdulillah. Ya. Sehingga hati-hati, ya. Terkadang suami misalnya, kalau lagi marah sama istrinya, apa dia bilang? Kamu sudah saya beliin emas, sudah saya beliin ini, sudah saya beliin itu. Tentu bayangkan itu pahala bertahun-tahun ngasih nafkah ke istri itu bisa hilang. Ya, hati-hati jadi. Atau misalnya seorang ayah ke anaknya misalnya, kamu sudah saya sekolahkan, sudah saya kasih uang jajan selama puluhan tahun. Wajib diungkit-ungkit sama dia. Ya, akhi, jangan ungkit-ungkit. Kalau marah-marah, tapi jangan ungkit-ungkit kebaikan. Ya, ditakutkan itu masuk ke dalam ayat yang tadi kita sebutkan. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian hapus amalan kalian dengan mengungkit-ungkit. Sudah, kalau kita sudah sedekah, sedekah. Kalau antum marah, ya marah, silahkan. Tapi jangan sampai menghancurkan amalan antum. Ya. Sehingga maksudnya adalah bahwa satu hal yang penting untuk diperhatikan. Seorang bersabar. Ya, bersabar. Ketika dia sudah beramal, maka jangan sampai amalan tersebut terhapus.
dan amalan juga terhapus dengan kesyirikan. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada kitab Qawaidul Arba'. Bahwa di antara keburukan dari kesyirikan dan bahaya dari kesyirikan adalah bahwa kesyirikan kepada Allah akan menghapuskan amalan-amalan soleh yang sudah kita lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ini kepada para nabi dan rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para nabi dan rasul ya, yang sangat mulia, kemudian Allah di akhir ayat menyebutkan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka ini, para nabi dan rasul, berbuat kesyirikan, maka akan terhapus amalan-amalan mereka. Ya, karena kesyirikan itu bukan sesuatu yang mudah. Kesyirikan itu sesuatu yang sangat berbahaya. Sehingga itu bisa menghapus amalan seseorang. Ya. Itu adalah bersabar setelah beramal. Dan di antara bentuk bersabar setelah beramal adalah menjaga hati setelah beramal, jangan sampai dimasuki ujub. Dan ini juga satu hal yang sangat penting. Ya, karena berbeda antara riya dengan ujub. Kalau riya, itu kita butuh objek. Kita harus ada orang yang kita harapkan dari dia pujiannya. Baru kita berbuat riya. Tapi kalau ujub, terkadang nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Kita sholat malam nggak ada yang lihat. Tapi timbul ujub di dalam hati. Ujub itu berbangga. Ya. Menyatakan bahwa dirinya hebat, saya adalah orang soleh, saya sholat malam, saya bisa ikut kajian, saya pakai jenggot, misalnya celana saya sesuai sunnah, atau saya pakai hijab yang besar untuk wanita, untuk akhwat, misalnya saya sudah berhijab sekarang. Ya. Dan ujub ini penyakit yang memasuki hati orang-orang yang suka beramal soleh. Hati-hati ya. Jadi ujub itu biasanya orang-orang yang sudah ikut kajian. Ya, kalau dia belum ikut kajian, nggak punya amal soleh, ya apa yang mau dibanggakan, ya kan? Akan tapi ketika dia sudah menjadi baik, semakin baik, ya timbul ujub terkadang. Ya. Kalau sudah ada ujub, terkadang naik tingkatannya kepada kesombongan. Ya, kalau sudah berbangga hati, kalau kemudian dia merendahkan orang lain, maka ini namanya sombong. Kalau dia merendahkan orang lain atau menolak kebenaran, dia sombong. Itu tahapannya. Sebelum sombong biasanya ujub dulu, bangga dulu sama dirinya sendiri. Maka ini juga bahaya, luar biasa bahaya. Jangan sampai kita ujub. Yaki kita kalaupun kita baik, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita baik. Sekarang pun Allah mau merubah hati kita sangat mudah. Kita menjadi orang yang jauh dari agama, saat ini juga bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk apa ujub? Toh amalan soleh yang kita lakukan itu bukan karena jerih payah kita. Itu hanya murni dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan sampai ujub. Rasulullah SAW mengatakan salasun muhlikat, ada 3 perkara yang menghancur leburkan agama seseorang. Syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Sifat pelit yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti, dan yang ketiga adalah ketika seseorang merasa bangga dengan dirinya sendiri. Dia merasa bangga. Itu menghancurkan agama seseorang. Sehingga hati-hati sekali, khususnya untuk kita yang sudah ngaji, yang mau belajar, apalagi yang sudah pakai hijab, kalau untuk wanita, untuk ikhwan misalnya yang sudah alhamdulillah istiqamah, sudah hijrah dan lain sebagainya, jauhi sifat ujub. Jangan sampai bangga. Kalau ada bangga di hati kita, langsung hilangkan cepat-cepat. Hapus cepat-cepat dengan meyakini bahwa ini adalah karunia dari Allah. Man yahdillah fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiyalah. Orang yang diberikan hidayah nggak akan sesat. Orang yang disesatkan oleh Allah nggak akan diberikan hidayah. Kalau kita nanti, na'udzubillah min dzalik, diberikan kesesatan, nggak ada yang bisa merubah nasib kita. Allah Subhanahu wa taala Maha pembolak-balik hati. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, doa yang sering beliau ucapkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha pembolak-balik hati, balikkanlah hatiku, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi jangan sampai ujub dan sabar, ya, sabar. Kalau ada rasa-rasa ujub, sabar, dihilangkan. Sehingga ini adalah kesabaran dalam beramal. Kemudian kesabaran ya juga masuk dalam berdakwah. Ya, berdakwah tidak mudah. Nabi SAW
dikatakan bahwa beliau adalah orang gila, dikatakan dukun, tukang sihir. Padahal wahyu yang beliau sampaikan, kalau Nabi saja yang akhlaknya sangat mulia, yang materi dakwah yang beliau sampaikan itu 100% benar, tapi masih ditolak oleh masyarakat, masih dicaci maki, masih dikatakan pendusta, masih dikatakan orang gila, maka jangan harap antum menjadi dai kemudian diberikan karpet merah di hadapan antum, kemudian ditebar bunga di ketika antum jalan. Ya, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Orang yang berdakwah, dia tidak mungkin disukai oleh semua orang. Itu mustahil. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada orang berdakwah kemudian disukai oleh semua orang, maka biasanya di dakwahnya itu ada kesalahan. Ya akhi, ketika antum berbicara tentang tauhid dan tentang kesyirikan, orang yang berbuat syirik itu pasti marah sama antum. Pasti. Ketika antum berbicara tentang haramnya khamr, ya, orang-orang yang suka mabok itu nggak bakal ridho sama antum yang bicara tentang haramnya khamr. Ketika antum menjelaskan tentang hakikat bid'ah, bahwa ritual yang tidak diajarkan oleh Nabi itu jangan dilakukan, orang yang melakukan ritual tersebut bakal marah sama antum. Tapi kewajiban kita adalah, kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Lakukanlah dengan benar dan mendekati. Kalau kita nggak bisa betul-betul sempurna, maka yang mendekati. Akhlak kita sempurnakan. Cara penyampaian kita sempurnakan. Ilmu kita sempurnakan. Baca lagi lebih banyak lagi. Ya, lihat penjelasan ulama, hafalkan dalil-dalil sehingga hujjah antum kuat. Sehingga ketika antum menyampaikan, itu betul-betul bisa meyakinkan orang. Itu perlu ditempuh hal-hal tersebut. Tapi sesempurna apapun, ya, alat yang antum miliki dalam berdakwah itu tidak lebih sempurna daripada Nabi Muhammad SAW, dan beliau mendapatkan kesulitan-kesulitan dan beliau bersabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Isbir, sabarlah wahai Muhammad, kama sabara ulul azmi minar rusul." Sebagaimana para nabi sebelummu itu mereka bersabar. Nuh bersabar 950 tahun berdakwah. Ibrahim bersabar, dilempar ke api dan lain sebagainya. Nabi Musa bersabar, dikejar oleh Fir'aun. Semuanya bersabar. Maka kita juga harus bersabar. Ya, ketika kita mengajak seseorang kepada kebaikan, misalnya keluarga, tetangga, orang terdekat, teman dan lain sebagainya, kita sabar. Ya pelan-pelan. Kalau nggak mau juga, ya tetap bersabar, tetap diajak, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, karena memang dakwah ini tempatnya sabar. Ya, maka ini adalah 4 kewajiban yang harus ada di dalam diri setiap muslim dan muslimah. Yang pertama, ilmu, dan yang kedua, amal, ketiga, dakwah, dan yang keempat, sabar dalam melakukan itu semua. Ya, sabar dalam melakukan itu semua. Kemudian, penulis mengatakan, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil yang menjelaskan tentang 4 hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Sehingga dalil dari keempat kewajiban tadi adalah di surat Al-Asr. Jadi sebetulnya ketika kita bicara panjang lebar tentang 4 kewajiban tersebut, pada hakikatnya kita berbicara tentang tafsiran dari surat Al-Asr. Ya. Surat Al-Asr, ikhwan, surat yang sangat agung. Surat yang padat, walaupun isinya hanya sedikit. Seorang sahabat yang bernama Amr ibn al-As, sebelum dia masuk Islam, dia pernah bertemu dengan Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab adalah seseorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, tandingannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika itu masih hidup, dan dia mengaku bahwa dia adalah nabi yang diutus oleh Allah juga ke bumi. Maka Amr bin As bertemu dengan Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian Musailamah bertanya kepada Amr, "Wahai Amr, madza unzila ala sahibikum?"
Apa yang diturunkan kepada sahabat kalian? Apa yang diturunkan kepada sahabat kalian? Maksudnya adalah Nabi Muhammad. Maka kata Amr bin As, diturunkan kepadanya surah wajizah birah. Telah diturunkan kepadanya wahyu berupa surat yang pendek namun sangat padat akan makna. Ini Amr bin As belum masuk Islam ya. Dia mengatakan hal demikian. Maka kata Musailamah, apa yang diturunkan? Kata Amr bin As, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, ini surat agung luar biasa. Demi masa, sungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Surat yang sangat hebat ya, kawan. Ya, sangat agung sekali. Sampai orang kafir pun, Amr bin As sebelum masuk Islam, dia takjub dengan surat tersebut. Maka Musailamah al-Kadzdzab, dia diam sebentar. Kemudian dia pun mengatakan, wahai Amr, sesungguhnya telah diturunkan juga kepadaku sebuah wahyu. Satu surat yang bunyinya adalah, kata Musailamah al-Kadzdzab, ya wabar, innama anta udhunani wa sadr wa sa'iruka haqqrun wa naqr. Ya wabar. Ini al-asr, dia bilang wabar. Wal asr itu demi masa, ya akhi, luar biasa hebat, demi masa, agung. Wabar itu artinya marmut. Wahai marmut, innama anta udhunani wa sadr, sesungguhnya kamu adalah dua telinga dan dada, wasairuka haqqrun wa naqr, dan tubuhmu adalah lobang dan mulut. Ya, Ana nggak tahu ya maksudnya apa dia ngomong begitu, terus terang Ana juga nggak ngerti. Al-muhim, intinya Musailamah mengatakan hal demikian, dia mengatakan aku juga diturunkan wahyu yang hebat gitu loh, sebagaimana itu al-asr, ini al-wabr. Maka kata Musailamah al-Kadzdzab, ma ra'yuk ya Amr? Apa pendapatmu, hai Amr? Ya, pendapat apa ya kan? Apa pendapatmu? Apa kata Amr bin As? Amr bin As masih kafir, dia masih musyrik ketika itu. Apa yang dia katakan? Kata Amr, wallahi, innaka la ta'lam, anni a'lam annaka kadhib. Demi Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku mengetahui bahwa kamu tukang bohong. Paham antum ya? Jadi maksud Amr, ya aku udah nggak usah ngebohongin orang. Semua orang tahu bahwa engkau ini bohong. Dan kamu tahu bahwa aku tahu engkau ini bohong. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa surat Al-Asr, ya, sampai orang kafir yang mengerti bahasa Arab seperti Amr bin As sebelum dia masuk Islam, kemudian Amr bin As masuk Islam dan menjadi orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amr bin As ketika kafir pun tahu bahwa dia mengatakan surah wajizah balighah, surat yang pendek namun dalam sekali maknanya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, wal asr, demi waktu. Ini menunjukkan tentang keistimewaan waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala dibolehkan, karena Allah adalah Tuhan, untuk bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kata Rasulullah SAW, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur atau kesyirik atau terjatuh dalam kesyirikan. Tapi kalau Allah, karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa, maka Allah bebas untuk melakukan apa saja. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah, akan tapi mereka hamba-hambanya akan ditanya oleh Allah. Sehingga Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Dan Allah, betapa seringnya Allah bersumpah dengan waktu dan bagian-bagiannya. Allah bersumpah dengan wal asr, demi waktu, demi masa. Allah juga bersumpah dengan malam, wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Allah juga bersumpah dengan waktu pagi dan waktu malam, wal laili idza adbar, demi malam ketika berlalu, was subhi idza asfar, dan demi waktu subuh apabila mulai terang. Dalam surat Al-Muddathir ayat 33 dan 34.
Kemudian Allah juga ya bersumpah dengan waktu fajar, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari. Ya. Dalam yang ayat lain Allah mengatakan wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Antum bisa bayangkan ya, bagaimana seringnya Allah bersumpah dengan waktu dan bagian-bagiannya. Terkadang waktu subuh, terkadang waktu fajar, terkadang waktu duha, terkadang waktu pagi, terkadang waktu malam. Itu dijadikan sumpah oleh Allah. Dan para ulama menyebutkan seluruh sumpah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu menunjukkan tentang keagungan makhluk tersebut. Tentang keagungan makhluk tersebut. Sehingga waktu adalah sangat agung, ya. Waktu adalah makhluk Allah yang luar biasa. Di dalam waktu ada masa depan. Di dalam waktu ada masa depan. Di dalam waktu ada kegagalan yang kita bisa belajar darinya. Di dalam waktu ada kesuksesan yang kita senang, bahagia ketika kita mendapatkannya. Di dalam waktu ada sejarah yang kita bisa mempelajari banyak hal di sana. Di dalam waktu ada kejadian-kejadian besar, ada kejadian-kejadian aneh, ada kejadian-kejadian yang seakan-akan tidak mungkin tapi terjadi. Sehingga waktu adalah makhluk Allah yang sangat luar biasa. Dan sekaligus waktu adalah nikmat yang sangat mulia, yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan kepada setiap manusia tentang waktu yang diberikan kepada kita semua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal." Sesungguhnya tidak akan berpijak kedua kaki anak Adam di hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang 4 perkara. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Wa an ilmihi madza amila fi, dan tentang amalnya dan tentang ilmunya, apa yang dia amalkan. Ya, sehingga dari 4 pertanyaan ini, 2 di antaranya tentang waktu. Yang pertama tentang umur, dan yang kedua adalah tentang masa muda. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa digunakan? Sehingga itu adalah nikmat yang sangat besar, ya Pak. Ya, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang sangat banyak manusia lalai terhadapnya, tertipu terhadapnya. As-sihhat wal faragh, yaitu waktu masa sehat, ya, badan yang sehat, dan yang kedua adalah waktu yang kosong. Ya, kita lihat bagaimana seseorang itu ketika punya waktu luang, ya, apa yang dia lakukan? Apakah dia malah tidur-tiduran, atau dia malah ya main games misalnya, ya, bermain-main, menghabiskan waktu tersebut. Padahal itu bisa digunakan untuk berzikir, untuk sholat, ya, digunakan untuk baca buku, untuk baca Quran. Dia bisa dapat pahala yang sangat banyak padahal dari waktu kosong tersebut. Tapi banyak orang yang tertipu. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya ibn Adam innama anta ayyam, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah hari-hari. Ya, hakikat dari diri seseorang adalah hari-hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Jika satu hari itu telah terlewat, maka akan hilang sebagian dari dirimu. Jadi waktu adalah makhluk Allah yang sangat mulia. Allah bersumpah dengan waktu, kemudian Allah menjelaskan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan rugi. Dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Sehingga orang yang mau terlepas dari kerugian, dia harus melakukan tiga hal, ya, atau 4 hal. Yang pertama iman, amal, illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus salihat, beramal saleh, wa tawasaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Sehingga masuklah amal, dakwah, dan sabar. Maka pertanyaannya adalah di mana ilmu? Padahal yang dibahas pertama adalah ilmu.
tidak disebut di dalam ayat ini, maka para ulama menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, iman di situ tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Maka surat Al-Asr ini adalah dalil yang menjelaskan tentang 4 kewajiban yang disebutkan oleh penulis tadi. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah, dan yang keempat bersabar untuk melaksanakannya. Kemudian kata penulis, qala Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Jika seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya kecuali surat ini saja, sungguh surat ini cukup menjadi hujjah bagi mereka. Ya, ini karena surat ini sangat dalam sekali maknanya. Ya, Ana menasihati kepada antum semua agar coba dalami pengetahuan antum tentang surat ini. Ya, baca buku-buku tafsir, lihat kajian-kajian para asatidzah ya, tentang surat Al-Asr ini secara khusus. Karena di situ terdapat banyak sekali nasihat dan pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, sampai Imam Syafi'i mengatakan, bayangkan ini cukup untuk menjadi hujjah. Surat yang pendek ini cukup untuk menjadi hujjah. Itulah maksud dari perkataan Amr tadi, surah wajizah balighah. Surat yang pendek tapi maknanya sangat dalam. Ya, kemudian penulis mengatakan waqala al-Bukhari rahimahullahu taala, dan Imam Bukhari mengatakan babul ilmi qabla al-qauli wal amal, bab ilmu terlebih dahulu baru kemudian berkata dan beramal. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 19, ketahuilah, berilmulah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonlah ampun untuk dosa-dosamu. Kata Imam Bukhari, fabada'a bil ilmi qabla al-qauli wal amal. Ya, Allah memulai dengan ilmu terlebih dahulu, baru kemudian berkata dan berbuat. Ya. Sehingga ini adalah penjelasan dari muqaddimah yang pertama, ya, dari bagian kitab Al-Ushul Tsalatsah, yaitu penjelasan tentang 4 kewajiban bagi setiap manusia, setiap muslim dan muslimah, yaitu berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar untuk melaksanakan itu semua. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan atas sharing ilmunya. Masya Allah, hari ini Ana pribadi merasa sangat padat sekali materi yang kita dapatkan. Ilmu yang banyak, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk bisa memahami ini semua, dan juga kemudian mengamalkan dan mendakwahkan tentunya sebagaimana yang dipesankan dan dinasihatkan oleh penulis dari kitab ini. Taib, kita akan buka sesi tanya jawab. Kita seperti biasa kita buka 3 pertanyaan secara langsung terlebih dahulu. Tafadhol kepada ikhwah yang mau bertanya, silahkan untuk membuka mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya ingin bertanya tentang sabar setelah beramal. Jadi mungkin dalam kita melakukan amal seringkali kita sudah berusaha untuk bersabar, untuk ikhlas dan segala macam, sampai pada saat kita udah lupa aja kita pernah melakukan amal tersebut. Tapi misalkan di suatu waktu, entah itu karena emosi, entah itu karena mungkin ada orang lain yang mengungkit amalan kita, misalnya memuji atau apa segala macam, kita tuh ada sedikit perasaan sedikit perasaan berbangga, muncullah perasaan yang tadi kita sebut ujub itu mungkin ya. Tapi setelah itu kita sadar kalau apa yang muncul di dalam hati kita itu salah gitu. Nah, itu status amalan kita setelah kita punya perasaan seperti itu, kemudian kita menyesalinya, itu seperti apa Ustadz? Sama mungkin halnya dengan yang tadi, kalau saya nggak pernah melakukan ABCD kepada kamu tuh nggak mungkin bla 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 gitu, misalnya. Itu konteksnya waktu emosi. Dan mungkin kalau dipuji gitu, misalnya, wah si ini hebat ya, si ini tuh hebat loh, dulu begini, dan orang yang dipuji itu menjadi punya perasaan ujub. Tapi setelah
sadar itu salah gitu, status amalannya itu bagaimana Ustaz? Apakah tetap hilang gitu atau bagaimana? Terima kasih Ustaz. Ya, kalau kita kemudian ada perasaan ujub yang datang, kemudian kita berusaha untuk menghilangkannya, maka itu insya Allah tidak akan berpengaruh. Insya Allah itu tidak akan berpengaruh. Karena yang jadi masalah adalah ketika seseorang itu punya satu perasaan yang buruk yang di dalam hatinya, kemudian dia merasa nyaman dan dipupuk sama dia di dalam hatinya. Sama halnya seperti riya misalnya. Ya, terkadang kita kalau lagi sholat, ya, kemudian ada datang orang yang kita agungkan orang tersebut, katakanlah begitu, ya, entah tetangga kita mungkin yang kita merasa segan, atau mertua atau siapapun, terkadang kita merasa di hati kita ada sesuatu. Ya, maka kalau kita merasa nyaman, dibiarkan, itu riaknya bercokol di dalam hati, maka itu yang kemudian berbahaya. Tapi kalau kita datang kemudian kita berusaha untuk menghilangkannya, maka insya Allah ini nggak masalah. Tidak akan berpengaruh sedikit pun, insya Allah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Oh iya, keluar sama sih. Baik. Nah, silakan penanya berikutnya, Afwan Ustaz. Zaujati ini mungkin nanya. Boleh, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya. Bagaimana caranya kalau untuk kita tahu kalau niat itu semata-mata karena Allah? Jadi apa ya? Kalau saya merasa kita tuh hidup itu sehari-hari sibuk sekali. Misalnya dari pagi, kalau misalnya saya pribadi dari pagi bangun terus kita sholat subuh terus kita langsung sibuk untuk menyiapkan anak-anak untuk sekolah. Lalu sekarang karena PJJ kita juga langsung sibuk mengajar anak, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan terus penuh sampai malam begitu padatnya gitu. Tapi di dalam dan diselingi dengan sholat dan baca Quran. Tapi saya pribadi merasa seperti itu sesuatu yang sudah saya setting. Oh, jam segini saya harus sholat, jam segini saya harus ngaji gitu. Tapi gimana cara memastikan kalau itu semua saya lakukan karena Allah gitu. Saya takutnya karena saking sudah menjadi rutinitas saya lupa kalau saya harusnya tuh melakukan itu karena Allah gitu. Apakah pada setiap perbuatan saya istilahnya nganggo usoli gitu Ustadz gitu, supaya oh ya saya nih ngajar anak-anak saya nih karena Allah, biar Allah ridho sama saya gitu. Oh, saya ini sholat supaya bukan sekedar memenuhi rutinitas, tapi supaya Allah juga ridho sama saya, nyiapin makan, beres-beres rumah, hal-hal seperti itu gitu Ustadz. Gimana cara supaya kita ingat selalu gitu kalau ini tuh capek-capek ini tuh semuanya karena Allah gitu Ustadz. Terima kasih, jazakallah khair. Ya. Nah, inilah mengapa para ulama mereka sangat khawatir tentang diri mereka, karena memang nggak ada dalil yang menjelaskan tentang tanda bahwa kita ini ikhlas, nggak ada. Paham ya? Jadi inilah kenapa kemudian Ibnu Umar tadi yang Ana sempat nukil ya, bahwa dia mengatakan, kalau aku mengetahui bahwa sujudku itu diterima, aku ridho ketika aku sujud aku meninggal. Karena dia nggak tahu kapan amalan dia diterima. Ya. Bahkan seorang tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaika, beliau adalah muridnya para sahabat. Ya, beliau muridnya Umar, muridnya Abu Bakar, muridnya sahabat-sahabat yang hebat ini. Memiliki murid yang merupakan salah satu dari tabi'in, orang yang soleh, yang bernama Ibnu Abi Mulaika. Ibnu Abi Mulaika mengatakan, Adraktu thalathina sahabiyan min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertemu dengan 30 orang sahabat. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Semuanya 30 orang ini takut bahwa dia termasuk orang yang munafik. Antum bisa bayangkan, sahabat-sahabat yang mulia, yang dijamin masuk surga, mereka takut bahwa dirinya munafik. Munafik itu apa sih artinya? Munafik itu artinya nggak ikhlas. Munafik itu artinya pura-pura. Dia beramal soleh padahal itu bukan buat Allah. Itu hakikat dari kemunafikan. Nah, 30 orang ini khawatir dirinya termasuk orang munafik. Ada beberapa pelajaran penting dari nukilan-nukilan ini. Yang pertama adalah bahwa nggak ada orang yang bisa menyatakan secara pasti bahwa ini aku lakukan untuk Allah. Itu nggak bisa. Oleh karena itu seorang ulama ada yang mengatakan, man qala fi ikhlasihi ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Barang siapa yang mengatakan
tentang ikhlasnya, bahwa dia sudah ikhlas, maka ketahuilah bahwa ikhlasnya masih membutuhkan keikhlasan. Paham nggak tuh? Ya, jadi kalau ada orang yang mengklaim bahwa dia sudah ikhlas, kata ulama ini, maka sesungguhnya dia itu belum ikhlas. Karena nggak mungkin, nggak ada tanda itu loh. Ya, ini pelajaran pertama ya, bahwa tidak ada bukti yang tidak ada tanda konkret gitu yang menunjukkan bahwa kita ini untuk Allah. Kemudian yang kedua, perasaan risih yang tadi ditanyakan itu bertanda baik untuk hati kita. Itu bertanda baik. Banyak orang-orang yang sudah beramal, kemudian dia mengatakan, saya udah begini kok, saya udah melakukan ini, udah melakukan itu, saya udah sholat, seakan-akan sholatnya udah pasti keterima. Atau dia suka berbangga-bangga misalnya. Maka ini satu perbuatan yang tidak baik, ya, satu sifat yang tidak baik. Maka kekhawatiran seseorang terhadap amalnya, ini diterima atau enggak, ini bertanda baik ya, bahwa hati kita masih hidup, kita masih berusaha untuk ikhlas. Maka apa yang harus kita lakukan? Para ulama menyebutkan bahwa ikhlas adalah taufik dari Allah. Ikhlas adalah karunia dari Allah yang Allah berikan siapa saja orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi tugas kita sekarang, kita angkat tangan kepada Allah, kita berdoa. Ya Allah, berikan keikhlasan pada diriku. Berikan rizki berupa keikhlasan dalam amal-amalku. Allahumma ja'alni minal mukhlasin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang ikhlas. Ya, minta ke Allah. Dan orang-orang yang minta ke Allah, itu pasti dijawab oleh Allah. Pasti akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Ya, adapun orang-orang yang senantiasa berusaha untuk bertakwa, kemudian dia pun memberikan sedekah, ya, dia beramal, dia berusaha bertakwa, kemudian dia percaya tentang hari kiamat, tentang surga, kata Allah, kami akan mudahkan jalannya menuju kebaikan. Ya, jadi nasihatnya adalah bahwa berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memanjatkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi seperti Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan untuk selalu bersyukur kepadamu, untuk selalu berzikir kepadamu, dan untuk senantiasa melakukan amalan yang baik. Melakukan amalan yang baik. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga mencerahkan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Wah, berat banget ini topiknya nih, Masya Allah. Lanjut pertanyaan berikutnya mungkin. Silahkan, masih pertanyaan langsung. Satu lagi sebelum kita masuk ke tanya jawab yang di chatting. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan atas pemaparan materinya. Ana ingin bertanya singkat Ustaz mengenai kiat. Tadi kan ada bersabar setelah beramal. Mungkin bisa di-share Ustaz kiat-kiat Ustaz agar kita bisa terhindar dari tadi seperti ujub, terus jadi juga amalan kita itu bisa diterima Allah. Karena kan kita tidak tahu apakah amalan yang kita lakukan ini diterima Allah, sedangkan kita juga pada saat kita bertobat ya kita tidak tahu apakah tobat kita diterima oleh Allah. Gini, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan tentang ini ya. Dan ini merupakan tambahan penjelasan semoga. Yang pertama adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memiliki rasa takut, tapi dalam satu waktu kita memiliki rasa harap juga. Jadi jangan sampai kita nggak balance antara rasa takut dan rasa harap. Sebagian orang rasa takutnya lebih tinggi daripada rasa harapnya, maka ini nggak seimbang. Ibadahnya dia nggak akan seimbang. Dan sebagian orang rasa harapnya lebih tinggi daripada rasa takut. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah penerima taubat. Tapi dia lupa Allah juga azabnya sangat berat. Akhirnya dia kadang bermudah-mudah untuk bermaksiat, bermudah-mudah ketika melakukan kesalahan, karena rasa harapnya lebih tinggi daripada rasa takutnya. Sehingga para ulama menyebutkan, di antara Imam Ahmad rahimahullah, bahwa rasa takut dan rasa harap itu bagaikan dua sayap burung. Kalau satu saja cacat, maka burung itu akan jatuh. Sama halnya ketika kita beribadah.
Ketika kita beribadah, ketika kita beramal, ketika kita melaksanakan keseharian kita sebagai hamba Allah, kita wajib ada rasa takut di dalam hati kita. Dan dalam satu waktu harus ada rasa harap di dalam hati kita. Jadi kita takut amalan kita nggak diterima. Betul. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Ketika turun ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memberikan infak dari apa yang mereka dapatkan dari Allah, kemudian hati mereka takut. Mereka berinfak, kemudian hati mereka apa? Takut. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, itu orang-orang yang takut kenapa? Apakah mereka berzina, mereka mencuri, mereka membunuh, mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa sehingga mereka merasa takut? Kata Rasulullah SAW, la ya ibnatas Siddiq, wahai Aisyah, bukan begitu. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang beramal, kemudian mereka takut amalan mereka tidak diterima. Sehingga rasa takut itu penting. Bagus, tapi jangan lupa kita juga harus ada rasa harap. Kita harus husnudzon sama Allah. Allah ini maha baik, Allah ini maha kuasa, Allah ini maha pengasih, lagi maha penyayang. Di antara nama-nama Allah adalah Asy-Syakur, yang artinya maha memberi ganjaran. Kalau seseorang beramal sedikit, Allah kasih ganjarannya berlipat-lipat. Barang siapa yang maju kepada Allah, Allah akan maju kepadanya lebih jauh lagi. Orang yang melakukan kebaikan sebesar butiran debu sekalipun, itu pasti akan diberikan ganjaran oleh Allah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ada seorang dimasukkan ke dalam surga, yataqallabu fil jannah, dia sangat gembira, sangat riang di dalam surga. Sebab masuk surganya apa? Li ghusnin amatahu 'anit thariq. Karena ada ranting di tengah jalan, ya, kemudian dia singkirkan agar manusia kaum muslimin bisa lewat dengan nyaman. Karena amalan ini dia bersenang-senang, riang gembira di dalam surga. Tentu bisa bayangkan, apalagi ya kita berharap, ya, apalagi kita sholat, kita sekarang kajian, kita berusaha untuk beramal soleh. Mudah-mudahan ini jadi apa ya, bekal kita agar kita bisa mendapatkan surga, kita bisa diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa ini juga perlu ada. Jadi maksud Anda adalah di antara kiatnya kita harus husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, senantiasa menyandarkan semua kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering bersyukur, ya. Jangan suka kita lepaskan hati kita, ya, untuk memandang kepada diri kita sendiri. Jangan. Semua amalan soleh, harta yang kita dapat, kemudian jabatan mungkin yang kita dapatkan, kebaikan yang kita dapatkan, keluarga yang kita dapatkan, kita sandarkan semuanya dari Allah. Katakan bahwa ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Saya bukan orang hebat, ini dari Allah. Itu tumbuhkan di dalam hati kita seperti itu. Dan itu timbul ketika kita punya ilmu, ya pasti ya. Jadi kita perlu baca-baca tentang hal tersebut, bagaimana membersihkan hati. Ya ada satu rubik atau satu pembahasan gitu dalam kajiannya para ulama yang disebut dengan tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu artinya penyucian jiwa. Nah, banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang tazkiyatun nufus ini. Agar hati itu bersih, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada ujub, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Ya, sehingga mungkin itu sedikit kiat, mudah-mudahan mencerahkan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Gini gimana? Aman ya? Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat. Ini ada beberapa pertanyaan. Kita kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan waktunya memadai. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ini ada beberapa ayat dikutip di sini Ustaz. Yang pertama adalah surat Luqman ayat 16. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasinya. Sungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Kemudian ayat kedua yang dikutip di sini adalah surah Al-Anbiya
kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Yang ketiga, ayat di surah Az-Zalzalah, ayat 7 dan 8, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Pertanyaannya, apakah bila dalam beramal kita hanya bisa ikhlas katakanlah 90%, Ustaz? Mungkin yang tadi Ustaz bilang di awal kajian juga, ikhlas 90%, lalu apakah berarti amalan kita tertolak seluruhnya karena ada porsi 10% tidak ikhlasnya gitu ya? Sedangkan dalam ayat-ayat di atas, semua perbuatan sekecil apapun maka akan mendapat balasannya. Ya, maksud dari ayat-ayat tersebut yang disebutkan adalah tentang amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang kecil, ya. Amalan-amalan ringan dan amalan-amalan yang kecil. Kita mengetahui bahwa amalan-amalan soleh, begitu juga keimanan-keimanan, ya, cabang-cabang keimanan, itu bertingkat-tingkat. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Rasulullah SAW mengatakan, al-iman bid'atun wa sab'una syu'bah. Sesungguhnya keimanan itu memiliki 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang keimanan adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Dan yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, entah itu ranting, kayu atau apapun. Wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Sehingga cabang-cabang keimanan, amalan-amalan soleh itu bertingkat-tingkat. Ya, ada sholat, ada puasa, ada memberi makan, ada menyingkirkan kotoran di jalan. Ya, menyingkirkan kotoran di jalan tidak sama seperti berjihad di jalan Allah. Ya, pahalanya berbeda. Sehingga ini maksud dari sebesar biji sawi. Ya, walaupun amalan itu kecil, maka akan diperlihatkan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi yang dibalas, yang diganjar, yang dikasih pahala itu harus ikhlas. Walaupun kecil, walaupun sebesar biji sawi itu harus ikhlas. Paham ya? Itu maksudnya. Jadi bukan berarti kemudian ada satu amalan, kemudian yang ikhlas itu hanya sedikit, atau ikhlasnya banyak, kemudian sebagian yang nggak ikhlas, itu dalam satu amalan. Maka yang seperti itu tertolak. Ya. Harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya, insya Allah ya? Jadi maksud dari amalan yang kecil di situ, amalan kecil yang ikhlas yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun amalan tersebut sangat kecil. Ya, seperti menyingkirkan kotoran dari jalan misalnya, itu amalan yang terendah, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih tadi yang saya sebutkan, itu adalah cabang keimanan yang paling rendah. Ya, tapi kalau dilakukan dengan ikhlas, maka itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun amalan tersebut. Dan ini juga satu nukilan dari sebagian ulama, ya, kata seorang tabi'in, rubba amalin sahirin tu'azimuhun niyyah wa rubba amalin azimin tusaghiruhun niyyah. Ya, berapa banyak amalan yang besar akan tetapi menjadi sangat kecil ya, karena niatnya, dan berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya. Sehingga niat itu yang menjadi penentu ya, besar kecilnya diterima atau tidak diterimanya amalan seseorang. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana jika takut berdakwah karena belum mengamalkan apa yang didakwahkan? Apakah hal ini dibenarkan? Barakallahu fikum. Baik. Begini. Kita bedakan antara kita beramal dengan ilmu yang kita miliki dengan kita mengajak orang lain kepada agama yang benar. Dua-duanya adalah kewajiban yang harus dilakukan. Dua-duanya adalah kewajiban yang harus dilakukan. Ya, ini dengan catatan dakwah maksudnya dia punya ilmu ya, dia punya basic bagaimana yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, apa saja persyaratannya. Sehingga nggak mungkin kita membiarkan orang yang minum khamar dengan alasan kita masih punya dosa. Nggak mungkin kita membiarkan orang yang berbuat kesyirikan misalnya dengan dalih kita masih berbuat dosa. Atau nggak mungkin juga sebetulnya ya,
kita membiarkan orang merokok, padahal kitanya masih merokok, katakanlah demikian. Sehingga ya akhi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan permisalan masyarakat yang beramar ma'ruf nahi mungkar adalah seperti sekelompok orang yang naik di sebuah kapal, kemudian kapal itu ada bagian atas, ada bagian bawah. Orang-orang yang di bagian bawah kapal, kalau dia mau ngambil air dari laut, ya, untuk keperluan mereka, dia harus naik dulu ke atas kapal, kemudian dia ngambil. Akhirnya melewati banyak orang yang ada di atas, sehingga cenderung mengganggu orang-orang yang di atas. Maka orang-orang yang di bagian bawah ini mengatakan, ya udah deh, supaya gampang, kita bolongin aja kapalnya dari bawah. Jadi kita dapat air langsung, ya kan? Kata Nabi SAW, kalau mereka ini dibiarkan, yang tenggelam siapa? Gharaku jami'an, kata Nabi. Semuanya akan tenggelam. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan menunggu kita jadi orang soleh dulu, kemudian kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Lakukan apa yang kita bisa. Ya. Dakwahlah, ajak orang-orang kepada kebaikan. Tapi dengan catatan, bukan berarti kemudian kita meninggalkan amal. Tidak, itu harus berjuang kita. Apa yang sudah kita ketahui, kita harus beramal, kita harus amalkan. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, kewajiban seseorang yang punya ilmu, dia mengamalkannya. Ya, sehingga di sini dikatakan bahwa dia takut berdakwah karena belum mengamalkan apa yang didakwahkan. Antum beramal, kemudian dakwah. Ya, solusinya adalah antum beramal, kemudian dakwah. Kalau kemudian ada kurang-kurang, ya, berusaha terus, perbaiki diri. Ya, seperti itu. Jangan, jadi maksud Anda, jangan kemudian kita akhirnya nggak dakwah karena alasan kita belum beramal. Ya, ini belum beramal, ya Anda harus beramal berarti. Ya, yang berani, maju. Bismillah. Ya, lakukan kebaikan. Itu. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Min fadlik, sebelumnya, waktu antum bagaimana, Ustaz? Tafadhol. Silakan. Aman ya? Alhamdulillah. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, apa yang dimaksud dengan man raghiba an sunnati falaisa minni? Apakah setiap orang apakah setiap orang benci dianggap dia bukan Islam atau ada pengecualian? Apa setiap orang yang benci sunnah maksudnya mungkin ya, dianggap dia bukan Islam atau ada pengecualian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus ya. Benci di dalam bahasa Arab itu tadi roghibaan sunnati itu artinya benci. Atau kariha di dalam bahasa Arab itu juga artinya benci. Ya, tidak semua benci mutlak dia akan mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya. Dan maksud dari perkataan Nabi faman roghibaan sunnati falaisa minni, ya, kepada orang-orang tersebut bukan berarti Nabi mengkafirkan orang-orang tadi. Ya. Di sini Nabi mau menjelaskan tentang konsekuensi dari melakukan sebuah amalan bid'ah atau melakukan satu ritual, satu amalan ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, konsekuensinya adalah seakan-akan dia ini orang yang membenci kepada sunnah Nabi SAW. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Dalam surat Muhammad kata Allah Subhanahu wa taala, itu karena mereka membenci apa yang diturunkan apa yang Allah turunkan, mereka membenci apa yang Allah turunkan, maksudnya Al-Qur'an, fa ahbata a'malahum. Maka mereka pun terhapus amalan-amalannya. Maksudnya keluar dari agama Islam. Ini kalau bencinya adalah benci kepada syariat, benci kepada ayat, benci kepada Al-Quran, dia benci kepada agama. Maka benci yang seperti ini yang menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Akan tapi kalau ada rasa benci yang dimaksud adalah berat untuk melakukannya, maka ini tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Contoh ketika kita sholat subuh misalnya, ya, jam 4.30 harus bangun, padahal baru tidur jam 2 malam. Itu ketika bangun tidur, antum senang nggak? Happy nggak? Kan kesel ya kan, sebetulnya ada di hati itu ada rasa kesel, tapi kita paksakan gitu kan. Terkadang malah kita nggak bangun ya. Antum tidur lagi mungkin, kemudian bangun jam 7 gitu kan. Kenapa nggak bangun jam 5? Kesel hati, baru juga tidur deh, harus bangun lagi. Nah, maksudnya adalah kalau rasa bencinya itu berat untuk melaksanakan amalan,
maka ini tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ya. Dengan catatan maksudnya dia tidak membenci syariatnya ya, tapi dia merasa sulit untuk melakukan. Dalilnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang jihad, maka para sahabat sebagian dari mereka merasa berat untuk melakukannya. Allah pun Subhanahu wa taala menurunkan dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Telah diturunkan kepada kalian perintah untuk berjihad dan kalian membencinya. Ya, maksudnya membencinya adalah tidak menyukai, maksudnya berat. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah kebaikan buat kalian, kata Allah. Kalian membenci jihad padahal itu adalah pahalanya surga yang Allah berikan di balik jihad. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu. Para ahli tafsir mengatakan menyukai, maksudnya menyukai tinggal diam di rumah, tidak berjihad. Wa huwa syarrun lakum, dan itu adalah keburukan bagi kalian, kata Allah. Maksudnya keburukan karena berdosa, tidak mau diajak berjihad. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Sehingga harus dibedakan antara membenci yang mengeluarkan seorang dari agama Islam dan yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, kalimat Masya Allah, Tabarakallah, apakah dapat digunakan untuk menghilangkan rasa ujub? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat Masya Allah, Tabarakallah, ya, ini maksudnya untuk biasanya ini digunakan ya, kalau seseorang itu sedang kagum kepada sesuatu, ya, maka dia mengucapkan hal tersebut. Ya, ketika dia melihat sesuatu yang bagus, yang indah, ya, maka dia katakan Masya Allah, Tabarakallah, agar selalu dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kemudian di hati kita ada ujub, ya, wallahu alam, Anda nggak tahu tentang hal ini, apakah ujub itu bisa dihilangkan atau ada dalil yang menjelaskan tentang hal itu, setahu Anda nggak ada. Ya. Tapi maksudnya adalah bahwa sandarkan kekaguman kita terhadap amal soleh atau kebaikan atau harta yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang disebutkan oleh para ulama untuk mengucapkan Masya Allah Tabarakallah, itu bukan ketika kita merasa ujub. Ya, bukan ketika merasa ujub pada diri sendiri, kita sholat malam kemudian kita merasa ujub. Ya, bukan untuk itu. Tapi Masya Allah Tabarakallah itu ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, sehingga agar terhindar juga dari penyakit ain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya, bagaimana cara mendakwahi orang tua jika sedang membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain? Kadang orang tua menerima, namun kadang orang tua kurang menerima nasihat. Mungkin juga karena melihat akhlak kita yang masih kurang. Terkadang saat menasihati agak berdebat. Jadi apakah sebaiknya kita diam saja jika orang tua sedang membicarakan orang lain? Ini berarti ghibah maksudnya mungkin Ustaz ya. Bagaimana cara terbaiknya Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah bahwa perbaiki akhlak kita. Ya. Kalau kita mau menasihati orang, jangan didebat. Ya. Usahakan bicaranya dengan cara yang sopan, cara yang baik. Jangan seakan-akan kita memposisikan diri sebagai guru, ya, sebagai orang yang lebih hebat. Jangan. Ya. Kasih masukan misalnya, perbaiki akhlak kita. Ya. Maka ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Jadi faktor akhlak dalam menasehati itu luar biasa penting. Itulah mengapa Nabi Muhammad selama 40 tahun sebelum diutus jadi Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan mempersiapkan Nabi Muhammad dengan akhlak yang sangat baik. Sampai dia dikenal dengan orang yang terpercaya, ya, bahkan banyak kaum musyrikin yang menitipkan barang-barang berharga mereka ke rumahnya Nabi Muhammad. Ya, karena Nabi Muhammad sangat terkenal akhlaknya baik. Jadi mukaddimahnya itu akhlaknya baik dulu. Kalau akhlaknya sudah baik, insya Allah apapun yang disampaikan diterima. Ya, sehingga nasihat ana adalah perbaiki akhlak, kemudian cara menasehatinya juga diperhatikan. Ya.
usahakan dengan baik-baik, jangan sampai kesannya berdebat, ya, kasih masukan, kasih saran, ya, tegur dengan sesopan mungkin, selembut mungkin. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ini pertanyaan terakhir di kolom chat. Assalamualaikum Ustaz, apakah untuk memudahkan niat ikhlas kita saat beramal adalah dengan segera melupakan perbuatan amal kita tersebut setelah kita lakukan? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada yang hal ini pernah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan bahwa seseorang yang bersedekah, hendaknya dia menganggap hal itu adalah seperti dia masuk ke tempat buang hajat, kamar mandi, kemudian dia buang hajat, kemudian dia keluar. Ya, sehingga maksudnya adalah dia nggak ingat apapun, dia nggak merasa itu adalah sesuatu yang hebat yang dia lakukan, ya, sehingga dia sudah melupakannya begitu saja. Ini disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Dan yang terbaik yang Anda dapatkan penjelasan yang paling memuaskan adalah penjelasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, kalau seseorang mau ikhlas, maka dia harus melakukan dua hal. Yang pertama adalah dia memutus harapan kepada manusia. Jangan berharap kepada mereka. Jangan berharap harta mereka. Jangan berharap pujian mereka. Ya, putus. Harapan-harapan itu diputus semua. Kemudian yang kedua adalah meyakini bahwa pujian manusia itu hanya sebatas lidahnya saja. Kalau orang ada yang mengatakan kepada kita misalnya, kamu hebat, kamu orang yang berilmu, atau kamu orang yang soleh, terus kenapa? Apa terus antum jadi masuk surga? Atau antum mendapat apa? Dia cuma, itu yang harus ada di hati kita, bahwa manusia ini perkataannya, pujiannya itu nggak bermanfaat sama sekali buat kita. Sebagaimana celaan mereka tidak bermanfaat sekali buat kita. Yang bermanfaat adalah pujiannya Allah, dan yang berbahaya bagi kita adalah celaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ada seseorang yang mengatakan, inna madhi zain wa dhammi shin. Sesungguhnya pujianku adalah baik dan celaanku sangat buruk. Maksudnya ngomong ke orang-orang, jangan sampai aku cela, karena itu bakal keburukan bagimu. Jangan sampai, kalau aku puji seseorang, maka itu adalah suatu kebaikan buat orang tersebut, ya. Maka Nabi SAW mengingkari orang yang mengatakan hal tersebut. Kata Nabi SAW, Dzakallah. Ya, itu bukan kamu, itu adalah Allah. Ya, sehingga yang pujiannya baik adalah Allah. Yang celaannya buruk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya, jangan berharap apa-apa dari manusia. Ya, hilangkan rasa harap kita kepada mereka. Kemudian kedua adalah senantiasa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermanfaat pujiannya dan bermudarat celaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban-jawabannya. Alhamdulillah tampaknya ini sudah di penghujung materi dan juga sesi tanya jawab kita. Barangkali antum mau memberikan sedikit kesimpulan Ustaz? Cukup, insya Allah cukup. Tafadhal ditutup. Baik, jazakallahu khairan Ustaz sekali lagi atas kesempatannya dan juga sharing materinya malam ini. Mudah-mudahan semua yang ada di sini merasakan manfaatnya. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan juga untuk meresapi sekali lagi ilmu-ilmu ini dan juga mengikat ilmu-ilmu ini dalam pikiran kita dan hati kita, dan juga kemudian dimudahkan dalam mengamalkan dan mendakwahkan. Mudah-mudahan kita juga dijaga keikhlasannya, senantiasa dijaga keikhlasannya dalam menjalankan amal-amal soleh. Dan mudah-mudahan forum-forum seperti ini ada rasa gembira gitu ya di hati-hati kita, sebagaimana orang-orang yang bermaksiat bisa bergembira saat melakukan maksiat. Mudah-mudahan kita juga diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rasa gembira saat melakukan amal-amal soleh, sebagaimana kajian ini salah satunya. Taib, kira-kira itu mungkin. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah hadir. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa merutinkan ini sebagaimana seperti biasa. Insya Allah minggu depan kita masih di sambungan dari materi ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan juga diberikan kesempatan dan taufik sehingga bisa kembali hadir.
dan juga mudah-mudahan kami selaku panitia juga dimudahkan untuk senantiasa menyelenggarakan kajian ini, dan Allah mudahkan juga untuk senantiasa memperbaiki jika ada kekurangan. Mohon maaf jika kami ada kekurangan dan kekhilafan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.